sejahtera bagi kita semua. Kami harap kita semua berada di dalam keadaan baik-baik. Salam sehat. Dan untuk memulai sapaan teduh kita di pagi hari ini, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk kita boleh mengerti apa yang Tuhan pesankan kepada kita di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat berkat dan kasih yang tetap Tuhan berikan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menguasai kami, agar kami boleh mengerti apa isi hati Tuhan yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Untuk hamba-Mu yang tidak sempurna ini, Tuhan perlengkapi dan Tuhan bantu untuk menyampaikan isi hati Tuhan untuk kami semua. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi sapaan teduh kita di pagi hari ini. Diambil dari 2 Tawarik 34 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikut Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari sangat penting untuk kita menunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah. Sangat penting menunjukkan dari tingkah laku kehidupan kita siapa sebenarnya Tuhan yang kita sembah itu. Oleh sebab itu, hari ini kami mengangkatkan tema kepada kita, yaitu menegakkan kebenaran ilahi. Di mana kita belajar hari ini dari seorang tokoh, yaitu Yosia, yang masih muda, yang masih 8 tahun sudah menjadi raja, tetapi dia memiliki ciri khas yang luar biasa, yang berani menegakkan keadilan ilahi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita perlu tahu bahwa Yosia ini memimpin menjadi raja pada saat itu ada selama 31 tahun. Dan kita lihat dari biografi ataupun kesaksian Alkitab menegaskan, menceritakan bahwa Yosia ini adalah orang yang benar-benar taat kepada Tuhan dan aturan-aturan Tuhan. Dan dia sangat mencontoh bagaimana kualitas iman. Dia meneladani kualitas iman si neneknya, yaitu Daud, di mana dia selalu melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan, dan dia selalu mengikuti aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kita bisa melihat bagaimana Yosia ini dia selalu ingin menghancurkan apa saja yang mendukakan hati Tuhan. Seperti kita lihat di dalam Alkitab bahwa ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Dan juga bukan hanya itu, dia juga sampai memberantas semua penyembahan-penyembahan dewa Baal, yaitu ataupun penyembahan-penyembahan berhala di Manasye, Efraim, Simeon, Naftali. Dan dia selalu merobohkan mesbah ataupun tiang berhala, dan dia selalu meremukkan patung-patung dan menghancurkan pedupaan selama ataupun sekitar yang ada di seluruh tanah Israel tersebut. Sehingga menarik bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, apa yang menyebabkan, apa sebenarnya ada di balik Yosia ini, sehingga dia mampu melakukan hal yang begitu besar, memberontak ataupun memberantas yang tidak baik di hadapan Tuhan, yang sudah menjadi ataupun mendarah daging di daerah tempat ia memerintah tersebut. Ternyata satu yang menjadi keyakinan ataupun yang menjadi kunci dalam kehidupannya, yaitu Tuhan pilih dia dan pakai dia, dan roh Allah ada dalam dia, sehingga dia mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dia selalu berusaha untuk membersihkan, dia merevolusi secara radikal pemerintahan yang ada pada saat itu. Dia membersihkan tempat peribadahan, dia mentahirkan tempat-tempat suci yang ada sebelumnya pada saat itu sudah dijadikan tempat penyembahan berhala, dan dia selalu setia dan taat, dan dia berjanji untuk tidak pernah mengkhianati Tuhan.
Seperti contoh khusus di ayat yang menyapa kita di Sapaan Teduh pagi hari ini, di 2 Tawarikh 34 ayat 33, jelas sekali 2 poin penting yang ia tegaskan ketika dia memerintah. Yang pertama yaitu menjauhkan dewa kekejian dari daerah Israel. Mengapa ia lakukan hal itu? Karena dia paham bahwa semua orang yang ia perintah ketika ada kesempatan maka ia akan berpaling dari Allah dan kembali menyembah berhala-berhala. Oleh sebab itu dia menyingkirkan, membumi hanguskan hal itu sehingga tidak ada lagi gerbang pintu masuk untuk dia bisa bersekutu dengan berhala-berhala tersebut. Dan yang kedua, semua orang Israel ataupun yang berada di Israel, dia menetapkan satu ketentuan untuk hanya beribadah kepada Tuhan yang ia sembah. Sehingga ketika kepemimpinannya tidak ada yang menyimpang kepada Allah-Allah lain dan hanya menyembah Allah yang satu, yaitu Allah yang ia sembah. Sehingga itu yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Yosia yang berusia 8 tahun, yang masih muda, berani menegakkan keadilan. Pertanyaannya sekarang kembali kepada kita. Kita sudah berapa tahun di dunia ini? Sudah berapa keadilan kita tegakkan? Sudah berapa kebaikan Tuhan kita perkenalkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita? Hati-hati. Penyembahan berhala pada saat ini tidak sama seperti yang diceritakan di dalam Alkitab. Mungkin dulu penyembahannya kepada dewa-dewi, patung dan lain sebagainya. Tapi saat ini, ketika kita sudah menomorduakan Tuhan saja dalam kehidupan kita ini, itu saja sudah menyembah berhala. Ketika kita mengutamakan hal lain, hal duniawi daripada Tuhan kita, sama saja kita sudah mendukakan hati Tuhan, sama saja kita sudah menyembah berhala, mengutamakan yang bukan keinginan Tuhan. Mari berefleksi, sudahkah kita menjadi pemimpin yang menyuarakan atau bertindak dengan benar? Atau sudahkah kita menjadi pemimpin yang memperkenalkan Tuhan itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita? Mari berefleksi, mari berenung, dan mari melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh membahas bagaimana kami seharusnya sebagai orang Kristen boleh menegakkan keadilan ilahi di sekitar kami. Seperti Yosia yang berani dan mampu melakukan yang terbaik karena ada Allah di pihaknya. Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk jemaat yang ada di GBKP Runggun Cisalak. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap orang-orang yang sudah Tuhan utus, yang sudah Tuhan pakai untuk melakukan persekutuan kudus di GBKP Runggun Cisalak ini Tuhan. Mulai dari pendeta dan pendamping Nora anak-anak, serta pertua, diaken emeritus, serta Nora dan naras mereka, juga pengurus perpulungan jabu-jabu, pengurus kategorial, guru-guru KKR, tim-tim yang ada di Runggun ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, kuasa Tuhan, roh Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menegakkan keadilan-keadilan ilahi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang ada di Runggun Cisalak ini. Mungkin ada yang pada saat ini sedang sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka kesembuhan. Mungkin yang ada dalam minggu ini yang berulang tahun, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Kami berdoa secara khusus untuk kami yang selalu setia mengikuti Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan ini juga Tuhan. Tuhan berkati kami. Tuhan semakin dewasakan iman kami. Dan Tuhan semakin perlengkapi kami. Agar kami boleh menegakkan suara keadilan itu ke hadapan Tuhan saja. Dan kepada sekitar kami sehingga orang lain boleh mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Kami hanya menyerahkan kehidupan kami. Seluruh harapan dan cita-cita kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.